فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bagus istiadat al-qira'ah faslun qala ulama wal ikhtiyar yaqra'a tartib al-mushaf yaqra al-fatihah thumma al-baqarah thumma al-imam ma ba'daha ala tartib wa sawa'un qira'atu salat wa fi ghayriha hatta qala as-sabiin idza qara'a fi rak'ati al-ula surah al-a'udzu birabbin surat Qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi rak'ati tsaniyati ba'da al-fatihati min al-baqarah. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan ibadihi as-salihin. Munzir. Siapa namanya Imam An-Nawawi? Tahu tak? Tidak tahu? Catat. Ibrahim. Yahya bin Sharaf. Siapa Munzir? Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria. Tulis. Ahsantum barakallahu fiik. Qala An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah faslun Qira'atul Qur'an minal mushafi afdalu minal qira'ati ala dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an dari lembaran mushaf itu lebih afdal dibandingkan membaca Al-Qur'an dari hafalan. Pertama, barakallahu fikum, asbat. Apa yang dia baca itu lebih tepat dibandingkan apa yang dia baca dari hafalannya. Karena al-hifdzu khawana, hafalan itu pengkhianat. Sudah kita hafal pas di store hilang. Selesai di store, saya ingat lagi. Di saat dibutuhkan dia menghilang. Begitu tidak dibutuhkan dia ada, muncul. Demikian juga barakallahu fikum dikala seseorang ingin membaca dalam keadaan dia sudah hafal sebelum sholatnya, begitu dia masuk sholat dia lupa lagi. Sehingga membaca dari mushaf itu lebih afdal. Kenapa? Apa yang kau baca itu lebih tepat dari sisi harakatnya, panjang pendeknya, dibandingkan barakallahu fikum hanya mengandalkan hafalan. Nah, lianna an-nadhara fil mushaf ibadatun matlubah. Dikarenakan memandang mushaf adalah suatu ibadah yang dituntut. Pada yastami'ul qira'atu wan nadhar, sehingga dalam membaca Al-Qur'an dari mushaf tergabung dua ibadah. Ibadah membaca dan ibadah melihat mushaf. Nah. Wa illa barakallahu fikum, Nabi kita alaihi salatu wassalam menghafal dari membaca dari hafalannya. Beliau tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Namun barakallahu fikum, ini adalah sosok orang yang terakui hafalannya dan tidak termasuki sedikit perubahan. Adapun barakallahu fikum, kebanyakan kita apalagi di masa belakangan ini terlalu mudah untuk hilang dan guncang hafalannya. Adapun di masa itu barakallahu fikum satu kali dengar langsung hafal. Adapun kita barakallahu fikum ribuan kali baca belum tentu hafal. Sehingga berbeda. Kemudian barakallahu fikum menengok kepada mushaf, apakah itu ibadah? Butuh dalil. Sebagaimana barakallahu fikum tenar dari kalangan para salaf, an-nazar ila al-ka'bati ibadah.
menengok bangunan Ka'bah itu ibadah. Ini adalah di antara ucapan yang tenar dari kalangan masyarakat, bahkan dari kalangan salaf, tapi tidak ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tenar dari ucapannya Asy-Syafi'i, dan ini adalah ucapan yang butuh dalil. Nah, Ka'bah adalah bangunan yang mulia. Tapi barakallahu fikum, memandangnya dikatakan sebagai ibadah butuh dalil, karena ibadah dibangun di atas dalil. Ibadah itu tauqifiyah. Kapan ada dalil yang menyatakannya dari Al-Quran atau dari hadis, maka kita katakan itu ibadah. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begitu menciumi Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu kau itu batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Sekiranya aku tidaklah melihat Nabi menciumimu, maka saya tidak mau menciumimu. Kenapa? Karena ibadah itu dengan dalil. Ibadah harus dibangun di atas dalil. Allah Ustaz. Hakadha qalahu al-Qadhi Husain min ashabina. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain dari ashabuna. Wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Demikian juga Imam Al-Ghazali dan sekelompok dari kalangan para salaf. Nah, dan betapa banyak barakallahu fikum ucapan yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan salaf itu ibadah, tapi tidak ada dalilnya. Seperti an-nazar ila al-mushaf. Maka an-nazar ila al-Ka'bah ibadah. Menengok kepada Ka'bah adalah ibadah. Ini adalah ucapan yang banyak disebutkan, tapi tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, yang ada tawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fa'inama kuntum tawallu wujuhakum syatrah. Arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, hadapkan diri kalian. Itu kalau salat. Tidak dikatakan barakallahu fikum harus melihat bangunannya Ka'bah. Tidak. Nah, dan di sana ada beberapa ibadah yang memang dianjurkan untuk melihat bangunan Ka'bah, seperti tatkala seseorang naik di Bukit Safa. Sebelum dia tiba di Bukit Safa, maka disyariatkan mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah abada'u bima bada Allahu bih. Disyariatkan selain ucapan yang disunnahkan yang pertama kita sebutkan, dia naik ke Bukit Safa. Disunnahkan menghadapkan diri sampai melihat bangunan Ka'bah. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Dianjurkan bertakbir, bertasbih, bertahlil. Dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dahu wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Setelah itu dianjurkan berdoa dengan doa yang panjang. Dia minta apa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhiratnya. Setelah itu dia kembali baca zikir yang terakhir kita sebut. Masih tetap angkat tangan, menghadapkan diri ke arah bangunan Ka'bah. Dan hal ini detik ini masih memungkinkan seseorang naik di atas Bukit Safa lalu menghadapkan diri menghadap bangunan Ka'bah, masih memungkinkan. Setelah membaca zikir yang tersebut sebanyak 2 kali, dia berdoa lagi dengan doa yang panjang. Dianjurkan kalau tidak memungkinkan karena ramainya manusia berdesak-desakan, ala kadarnya. Setelah membaca doa yang panjang, barakallahu fikum, baca zikir yang disebutkan tadi yang ketiganya. Setelah itu turun ke bawah. Sehingga zikirnya 3 kali, doanya sebanyak 2 kali di antara zikir yang 3 tadi. Kemudian barakallahu fikum begitu naik Bukit Marwah juga dianjurkan hal yang sama. Tanpa inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Namun barakallahu fikum di Bukit Marwah sampai detik ini sudah tidak memungkinkan melihat bangunan Ka'bah, tertutup oleh dinding. Mau itu di lantai paling dasar, lantai berikutnya atau di atasnya tidak bisa melihat. Yang bisa dilihat barakallahu fikum di lantai dasar di atas Bukit Safa. Masih bisa melihat bangunan Ka'bah. Nah, di situ dianjurkan untuk melihatnya. Adapun barakallahu fikum hanya melihat begitu saja terus dikatakan itu ibadah, maka yahtaj ila dalil, butuh dalil. Allah musta'an. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya. Al-Ghazali menukilkan dalam kitabnya Al-Ihya, dan sebagian ulama menyebutkan Imatah. Kitabnya Al-Ghazali Al-Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Sebagian ulama mengatakan Imatatu Ulumuddin, mematikan ilmu agama. Karena beliau mengisinya dengan banyak kesesatan.
Dan saat itu barakallahu fikum Al-Ghazali menulisnya bukan di atas keistiqomahan. Nah, beliau rahimahullah rujuk daripada kesalahan-kesalahan itu di akhir hayatnya. Beliau menukilkan anna katsirina min as-sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una min al-mushaf. Beliau menukilkan bahwa kebanyakan dari kalangan para sahabat dahulu membaca dari mushaf. Wa yakrahuna an yakhruja yawmun wa la yanzuruna fil mushaf. Dan mereka membenci untuk keluar di suatu hari sedangkan mereka belum melihat kepada mushaf. Rawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushaf an katsiri min as-salaf. Dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan membaca Al-Qur'an dari mushaf dari kebanyakan para salaf. Walam ara fihi khilafan, dan aku tidak melihat ada perselisihan padanya. Nah, tidak diperselisihkan bahwa membaca itu dari mushaf. Sebagaimana menghafal dari mushaf. Kecuali barakallahu fikum orang yang tidak bisa membaca maka ditalqin sampai dia menghafal. Dan ini ada cara terbaik bagi mereka yang tidak bisa baca, seperti orang buta. Talqin. Bahkan barakallahu fikum di dalam hadis di Damaj ada sebagian orang buta suaranya bagus sekali, hafalan juga selesai Al-Qur'an. Bagaimana dia menghafal? Dikasih tape recorder. Apa dikasih? Tape recorder. Kemudian barakallahu fikum dia pegang terus kemana-mana. Dan sebagian orang, semoga Allah memberkati hartanya, hampir setiap hari belikan baterai. Dia review, dia riwayat, dia mendengarkan ayat-ayatnya, dia ulangi, dia majukan, dia ulangi, dia play, dia ulang, dia play, sampai dia hafal satu mushaf. Tidak pernah melihat Al-Quran, tapi dari mendengar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian orang sesuai dengan kadar panca inderanya. Seseorang yang buta, barakallahu fikum, Allah lebihkan pendengarannya. Dan insting mendengarnya ataupun panca indera pendengarannya lebih kuat dibandingkan indera yang lain, dibandingkan orang-orang yang sehat bisa melihat. Karena barakallahu fikum fokusnya terbagi pada mata dan telinga. Adapun yang sudah tidak punya penglihatan maka fokusnya hanya mengarah kepada satu, yaitu pendengarannya. Nah, sehingga barakallahu fikum dengan mudah mereka bisa menghafalkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan barakallahu fikum sebagian mereka jadikan imam di bulan Ramadan. Sebagian mereka dijadikan imam di bulan Ramadan. Walau qila innahu yakhtalitu bi ikhtilafil ashkhas, sekiranya ada yang bertanya mengatakan bahwasanya hal ini yaitu melihat ke mushaf itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan keadaan orang-orang. Fatukhtarul qira'atu fil mushaf liman istawa khushu'uhu wa tadabburuhu fi halatil qira'ati minal mushaf wa 'an dhahril qalb. Maka lebih dipilih membaca dari mushaf itu bagi orang yang seimbang kekhusyuannya, tadabburnya di saat dia membaca dari mushaf dan di saat dia membaca dari hafalannya. Lebih diunggulkan untuk dia baca dari mushaf kalau bisa seimbang kekhusyuannya dan juga barakallahu fikum tadabburnya, tetap dia baca dari Al-Qur'an. Wa tukhtaru qira'atu an dhahril ghaib liman yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu. Dan diunggulkan membaca Al-Qur'an dari hafalan bagi orang yang sempurna khusyuk dan tadabburnya dibandingkan dia baca dari Al-Qur'an. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a min al-mushaf lakana hadha qawlan hasana. Dan diunggulkan kekhusyuannya, dan hal itu dilebihkan apabila dia lebih khusyuk dan juga tadabbur sekiranya dia membaca dari Al-Qur'an. Lakana hadza qaulan hasanan, maka pendapat ini adalah pendapat yang tepat menurut An-Nawawi. Kalau sekiranya harus dipilih yang mana yang lebih afdal, membaca dari mushaf atau dari hafalan, lihat kondisi orang. Kalau membaca dari hafalannya lebih khusyuk, lebih dia tadabburi, maka itu lebih afdal. Tapi kalau seimbang antara bacaannya dari Al-Qur'an atau dari hafalannya, dari bentuk kekhusyuannya dan tadabburnya, maka lebih afdal dia baca dari Al-Qur'an supaya tidak salah-salah. Nah, wa zahir anna kalam as-salaf wa fi'luhum mahmulun ala hadha at-tafsil. Dan yang nampak bahwa ucapannya para salaf, perbuatannya para salaf itu dibawa sesuai dengan perincian yang disebutkan ini. Nah, ini barakallahu fikum fasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naktafi subhanallah.